Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Begini firman Tuhan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia mulai memberitakan Injil Yesus kepadanya. Amin. Setiap kali kita membuka firman Tuhan, kita memegang harta yang sangat berharga di tangan kita. Alkitab telah menuntun banyak generasi umat Allah, tak terhitung banyaknya kehidupan, zaman, dan budaya yang telah dipengaruhi dan diubah oleh firman Allah sepanjang sejarah. Firman Tuhan adalah sebuah harta karun, harta yang kita miliki di ujung jari kita. Terkadang, kekayaan firman Tuhan datang dengan sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa memahami nuansa, konteks, semua cerita, dan pengajaran dalam firman Tuhan? Dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus, seorang pengikut Yesus, bertemu dengan seorang pejabat penting dari Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya. Namun, ia kesulitan untuk memahaminya. Filipus dengan tuntunan Roh Kudus membantu orang Ethiopia itu untuk memahami bahwa ayat yang dibacanya merujuk pada Yesus dan kematian yang dia tanggung untuk dosa semua orang. Filipus membagikan Injil kepada orang ini serta menunjukkan kepadanya bagaimana nubuat-nubuat di masa lalu menunjuk pada Mesias, yaitu Yesus, dan semua yang dia lakukan untuk menyelamatkan dan menebus umat manusia. Filipus menunjukkan kepadanya bahwa mulai dari kitab hukum, kitab para nabi, hingga perjanjian baru, setiap bagian Alkitab menunjuk kepada Sang Juru Selamat kita. Orang Ethiopia ini tidak mengerti apa yang sedang dia baca, dan Tuhan memakai Filipus untuk membuka matanya terhadap Injil. Ketika kita membaca Alkitab, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memahami yang saya baca? Ketika orang Ethiopia ini membuka dirinya untuk memahami Alkitab, dia bertemu dengan Yesus dan kasih-Nya. Dia percaya dengan sepenuh hati, dan rohnya pun diubahkan selamanya. Transformasi yang dia alami bisa kita alami juga pada saat ini. Perlu kita ingat bahwa yang pertama, Alkitab menceritakan kisah penebusan melalui Yesus, dan setiap kitab dalam Alkitab menunjuk kepadanya dengan cara yang indah. Yang kedua, Yesus hidup dan setia menyatakan dirinya kepada hati yang terbuka. Dan yang ketiga, kita tidak sendirian dalam perjalanan Alkitab kita. Sama seperti Tuhan mengutus Filipus untuk mengajar orang dari Ethiopia, Ia seringkali menempatkan orang-orang di sekitar kita yang darinya kita dapat belajar. Hari ini, mari luangkanlah waktu untuk menyelami Alkitab secara aktif. Saat kita melakukannya, carilah Yesus dalam perikop yang dibaca. Tanyakan kepada Tuhan apa yang dikatakan mengenai karakternya. Dan tanyakan kepada diri kita, bagaimana hal ini dapat diterapkan dalam hidup saya, bagaimana hal ini dapat mengubah saya. Dan di akhir cerita ini, Alkitab mengatakan bahwa orang Ethiopia itu melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Kiranya hal ini jugalah yang kita alami ketika kita setia untuk belajar firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu hadir di sisi kami. Kami mohon Engkau membuka pemahaman kami tentang firman-Mu. Bawalah saudara-saudari kami yang dapat menjadi teladan bagi kami. Ajarlah kami untuk dapat mencintai firman-Mu dan melakukan kebenaran yang ada di dalamnya. Bangunlah iman kami saat kami mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.